أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita, khususnya di salat subuh pada hari ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya terus diberikan rezeki bisa salat subuh berjamaah di setiap harinya, amin ya rabbal alamin. Kita kembali melanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Bulughul Maram yang kemudian disyarah atau dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar di dalam kitab beliau Misbahuz Zalam yang sudah beberapa pekan ini kita baca, dan pada pagi hari ini kita coba baca beberapa hadis masih seputar toharoh ya, masih seputar kesucian atau kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, An Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, Qultu ya Rasulullah, saya berkata, Abi Tha'labah tadi berkata, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahlil kitab, kami ini ya Rasulullah domisilinya itu berada di kawasan yang mayoritasnya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi kami ini domisili hidup bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Afana kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan dan minum dari wadah mereka? Kita disuguhkan air putih, tapi ini gelas dipakai oleh mereka. Qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha, jangan makan, jangan minum dari wadah mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kamu tidak mendapatkan wadah yang lain. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kamu tidak mendapatkan wadah yang lain. Faghsiluha wa kulu fiha, maka kalau modelnya seperti itu, cucilah dulu dia terlebih dahulu, wa kulu fiha, kemudian makan dan minumlah dari wadah tersebut. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini Bapak Ibu semua ada larangan. Jadi kalau kita bertemu dengan model hadis seperti ini kan ada, berarti kan ini berisikan hadis larangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah larangan ini berarti haram sehingga kita memang benar-benar tidak boleh makan dan minum dari wadah Nasrani dan Yahudi, atau larangan ini hanya bersifat makruh? Ya, makruh dalam arti kalau ada pilihan lain kita cari yang lain, kalau tidak ada maka tidak apa-apa kita makan dan minum dari wadah mereka. Atau larangan ini nanti akan misalnya bermakna lain selain dari dua ini, karena bisa jadi nanti kesimpulan hukumnya berbeda dengan teks yang kita baca berdasarkan temuan dalil yang lain.
Nah, dalam hal ini disinilah letak ijtihad para ulama. Jadi para ulama saat mereka membaca Al-Quran, saat mereka membaca hadis, mereka model bacaannya seperti ini. Oh, ini hadis larangan. Kira-kira maknanya apa ya? Itu yang dipikirkannya dulu. Apa langsung haram? Apa ini makruh? Nanti dicari lagi penjelasan tambahannya. Atau ini hadis, misalnya keberlakuannya sudah selesai. Ya kalau dalam istilah ilmu syariat ini hadis dimansuh misalnya. Kalau istilah perundang-undangan kita ini diamandemen misalnya ya. Itu bisa jadi terjadi. Nah makanya kita yang bukan para ulama ini saat baca model dalil seperti ini, kalau bisa juga jangan langsung berkesimpulan terlalu cepat bahwa ini maknanya ini. Bahwa hadis ini melarang, berarti larang haram. Nah itu terlalu cepat, terlalu dini kalau menghukumi dalil dengan seketika seperti itu. Nah sekarang fannahyu 'anil akli fi aniyatil kuffari mukhtalafun fihi. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, larangan dalam hadis ini maknanya apa? Nah, itu yang diperselisihkan di antara para ulama. Fa'an Malikin annahu lit-tahrim. Imam Malik mengatakan ini hadis bermakna haram. Berarti haram, tidak boleh makan dan minum dari wadah non-muslim. Agak susah juga kalau menerapkan ini ya. Kita makan pempek misalnya. Kebetulan ownernya bukan muslim misalnya. Tapi pegawainya muslim. Nah, ini kan wadah mereka kan kita tidak tahu. Jangan-jangan nanti dipakai yang lain misalnya ya. Karena kenapa kata Imam Malik? Karena kenapa larangan ini bisa kita fahami sebagai sebuah hal yang haram? Li'annaha mazinnatun najasah. Karena barang mereka itu diduga, dan diduganya ini misalnya sampai pada taraf dugaan kuat, ini dipakai selain dari untuk mewadahi makanan dan minuman yang halal. Misalnya siapa tahu piring itu misalnya sesekali dimasukkan daging babi misalnya. Itu panci misalnya siapa tahu sesekali merebus anjing misalnya kan. Siapa tahu kan? Dan siapa tahunya di sini kalau dugaannya sampai dugaan kuat, nah disitulah letak keharamannya menggunakan wadah mereka. Ini mazinnatun najasah. Nah tetapi wa anis Syafi'i wal jamahir, tetapi Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama yang lain, nah di sini mayoritas menilai bahwa hadis ini annan nahya lit tanzih, sesungguhnya larangan yang ada di dalam hadis ini lit tanzih. Lit tanzih itu bukan bermakna haram, tapi bermakna sebaiknya tidak usah dipakai. Jadi dia tidak haram. Ini pemahaman yang kedua dari para ulama. Nah, pemahaman dari para ulama, mayoritas ulama ini didukung dengan temuan dalil yang lain. Misalnya, alladzi rawahu Jabir ibn Abdullah qala, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang berupa wadah makan dan minum mereka. Lalu kemudian fanastamti'u biha, dan kami, kata Jabir bin Abdullah, biasa-biasa baik kami pakai itu barang, kami pakai gelas mereka, kami pakai piring mereka, seperti itu kan. Nah, wa fuhima, dari sini dipahami anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak memerintahkan sahabat Jabir dan yang lainnya untuk mencucinya terlebih dahulu sebelum dipakai. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya wadah makan dan wadah minum orang-orang Yahudi dan Nasrani itu fayadullu ala taharatihi. Ini bermakna suci. Nah, jadi apakah wadah makan dan minum non-muslim suci atau najis? Kan itu pertanyaannya. Secara umum, secara zahir dia suci. Kecuali kalau benar-benar kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa misalnya wadah itu pernah misalnya dipakai untuk mereka ngasih makan anjing misalnya kan, kemudian dijilat-jilat misalnya kan. Atau tadi misalnya wadah itu terlihat benar oleh mata kepala kita misalnya bahwa dia digoreng babi misalnya kan. Kan babi dalam mazhab Syafi'i najis seluruhnya. Bukan hanya liurnya, semuanya, dagingnya juga najis. Saya tiba-tiba kita mendapati ada tempat yang dipakai untuk panggang yang lain-lainnya misalnya ya. Nah, ini pemahaman hadis yang pertama. Tapi kalau dalam konteks keindonesiaan saat ini, saya kira mereka-mereka yang non-muslim itu sangat perhatian perihal kehalalan ya. Karena sekarang ini, karena di Indonesia ini mayoritasnya adalah mayoritas muslim, sekali bisnis kuliner mereka jelek gara-gara perihal kesucian ini, itu resikonya adalah roboh, tidak dibeliong lagi. Makanya sebenarnya sekarang ini para pebisnis kuliner itu sangat butuh sekali menjelaskan kepada masyarakat bahwa makanan kami ini bersih, suci, dan halal. Nah, disinilah letak pentingnya misalnya para pebisnis mencantumkan misalnya label halal dan haram atau label halal terutama ya, yang saat ini misalnya kewenangannya diambil oleh Kementerian Agama, seperti itu ya. Nah, bukan berarti yang tidak ada label halalnya haram, bukan berarti itu ya. Jadi kita tidak serta-merta, kita tidak bisa menghukumi dan menghakimi bahwa kalau ada makanan dan minuman yang dijual di Indonesia ini tidak ada label halalnya, tiba-tiba kita mengatakan ini haram, dah. Cuma saja kita bertanya-tanya kira-kira ini bagaimana prosesnya, apakah sudah dilihat oleh pemerintah belum prosesnya, apakah prosesnya sudah dinilai oleh para ulama apa belum gitu kan. Terutama untuk bisnis-bisnis besar ya. Kalau untuk bisnis-bisnis kecil rumahan UMKM kita cukup berhusnuzon dengan tuan rumah, bahwa tuan rumahnya muslim dan muslimah. Jual pempek misalnya ya, jual bakso, cukuplah orangnya Islam, itu menjadi penilaian kita bahwa ini bakso halal. Tapi kalau dia sudah besar, melibatkan banyak orang, lebih-lebih kalau ownernya, mohon maaf misalnya kalau ownernya bukan muslim, maka dia sangat punya kepentingan dalam label halal dan haram ini. Saya belakangan misalnya kita agak viral tentang es krim ya, Maxiu ya. Nah, ini es krim produk Cina kalau tidak salah. Karena dia sudah besar seperti ini, sebenarnya dia butuh untuk mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan label halal secara resmi. Dan kita juga mendengar beberapa informasi kalau seandainya ada label halal yang sudah dikeluarkan oleh mereka, itu dugaannya ada konfirmasi katanya itu belum resmi, jadi kita butuh kejelasan. Dan Maxiu sekarang ini lagi booming, mengalahkan yang lain-lain ya secara kuantitas. Jadi per berapa kilo ada. Nah, ini tentang es krimnya. Baik Bapak Ibu semua, itu sederhana sebenarnya, tetapi ini penting untuk menjadi bahasan kita.
hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran ibni Husainin qala, dari Imran bin Husain berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah, pernah didapati ambil wudu dari wadah yang dimiliki oleh perempuan musyrik non muslim. Muttafaqun alaih. Nah, ini juga hadis yang kita baca ini juga menjadi penguat dari pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat mayoritas ulama bahwa wadah non muslim yang dipakai oleh non muslim, selagi zahir yang nampak dari mata kita aman-aman saja, maka itu wadah kita hukumi sebagai suci. Sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat didapati pernah ambil wudu dari wadah itu, dari baskomnya misalnya ya. Dulu enggak ada baskom nih. Mazadah itu kirba itu yang terbuat dari kulit itu ya, wadah air yang terbuat dari kulit. 2011 atau 2012 ya, kami ikut program safari Ramadan ke pelosok negeri. Pada waktu itu ada yang diutus ke Papua, ada yang diutus ke Kalimantan, ada yang ke Bali, ada yang ke Nias, dan ada yang ke Mentawai. Kebetulan pada waktu itu saya ditempatkan di Mentawai. Kemudian di Mentawai ini dibagi lagi, satu orang pegang satu desa. Saya dapat di Kepulauan Siberut, kan ada Siberut, ada Sikakap, ada Sipora ya, 3 pulau Mentawai itu. Saya dapat di Kepulauan Siberut dan masuk lagi di daerah terpencil, tidak ada listrik di sana, tidak ada sinyal di sana. Kemudian saya diinapkan di rumah warga. Ibu-ibu ini sudah tua. Saya tanya ibu-ibu ini sebelumnya muslim atau tidak? Katanya enggak, saya enggak muslim sebelumnya. Saya biasa makan babi gitu kan. Ini muslim, non muslim. Nah, saya nginep di sana hampir 1 bulan, walaupun kurang dari 1 bulan nginep di sana. Dan saya makan dari wadah mereka kan, dari piring mereka. Saat saya makan dari piring mereka, makan sahur dari piring mereka gelap-gelap itu ya. Saya kadang-kadang juga punya pertanyaan, jangan-jangan piring ini dulu pernah dipakai makan babi misalnya kan. Tapi husnuzon lah ya, mudah-mudahan itu masa lalu yang kira-kira sudah jauh jaraknya. Kita sebagai seorang muslim tidak punya kepentingan untuk meneliti lebih lanjut sampai ke ujung-ujungnya. Anda cukup kapan bu muslimnya? Oh sudah lama kami muslimnya kan. Nah besoknya kita jalan-jalan ke pelosok, kita jalan-jalan ke ujung-ujung desa kan. Nah, dan di sana masih banyak orang-orang yang masih menggunakan pakaian asli mereka ya. Ini namanya masyarakat Sikere mereka menyebutnya. Punya banyak tato, kemudian gelang-gelang berapa warna seperti itu ya. Nah, kemudian mereka bawa alat semacam tombak atau parang dan seterusnya. Itu masih ada. Dan sebagian dari mereka yang juga masih Katolik, masih Nasrani atau bahkan tidak beragama sama sekali, mereka masih punya tradisi rame-rame masak babi di wadah besar itu ya. Kawa kalau kita sekarang ini ya, di kawah besar. Kalau ada keramaian saya tanya itu keramaian apa? Biasa itu mereka makan rame-rame katanya. Kalau muslim mereka makan sapi, mereka makan kambing ya. Kalau mereka makan babi. Saya lihat sendiri darahnya itu muncrat kemana-mana itu kan. Nah kalau kita sudah lihat dengan mata kepala langsung model seperti itu, nah yang seperti ini yang jangan digunakan. Tapi selagi kita tidak melihat itu secara khusus, maka kita tidak punya kepentingan terlalu spesifik untuk menanya sampai ke ujung misalkan. Sama seperti rumah makan Padang misalnya. Tidak punya kepentingan khusus kita mau menanyakan apakah ini daging ayamnya disembelih dengan cara yang benar misalnya ya. Pokoknya cukuplah ini makan orang Padang kan. Kemarin kan booming juga kan. Rendang, katanya sejak kapan rendang punya agama itu kan. Nah, orang Padang kan protes kan.
Selama ini katanya kami di Padang tidak ada cerita rendang selain dari sapi gitu. Tiba-tiba ada orang bikin rendang selain sapi, maksudnya rendang babi itu kan. Nah, jadi sebatas itu kita tidak punya kepentingan terlalu mendalam. Jangan mempersulit diri lalu kemudian kita bertanya-tanya lebih terlalu spesifik. Kalau lah jinguknya oleh mata kepala, nah baru kita berhenti. Nah, ini kaitannya kalau tadi dengan Rasul SAW pernah berwudu dari wadah yang dimiliki oleh perempuan non-muslim gitu. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Bahwa pernah terjadi wadah Rasul itu pecah. Fattakhaza makana sya'bi silsilatan min fiddah. Lalu kemudian wadah Nabi yang pecah ini disambung lagi dengan menyertakan bahan dari perak. Dengan menyertakan, nyambungnya itu disertakan dengan bahan dari perak. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kalau di pekan sebelumnya kita mengatakan Rasul melarang kita secara tegas makan dan minum dari piring atau gelas yang terbuat dari emas atau dari piring dan gelas yang terbuat dari perak. Itu kemarin sudah kita bahas, dan itu tidak boleh dipakai. Tapi kalau unsur peraknya sedikit, seperti yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, nah maka di sini para ulama menilai bahwa dengan perilaku Rasul model seperti ini, berarti ini isyarat kalau peraknya sedikit itu masih diperkenankan. Wa bihadzal hadis, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin, dengan hadis ini akhadha jumhur Syafi'iyah, mayoritas ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i menilai jawaz batil ina'il maksur bil fiddah idza kanat saghiratan. Kalau seandainya sedikit. Nah, ini maknanya. Dan itu juga pendapat mayoritas ulama. Wal jumhur juga mengatakan seperti itu. Mayoritas ulama menilai larangan makan dan minum dari wadah perak khususnya itu secara umum tidak boleh kecuali illa yasirul fiddah, kecuali kalau seandainya unsur dari peraknya itu sedikit sekali. Apalagi kalau seandainya unsur peraknya misalnya tidak ada kaitannya dengan tempat air, misalnya gagangnya saja, gagang piring atau gagang gelas misalnya ya, ini terbuat dari emas misalnya, itu pasti boleh kan. Kalaupun seandainya di dalamnya sini ada unsur peraknya misalnya, maka kalau dia sedikit masih diperkenankan. Selebihnya dia tidak boleh. Jadi kalau ada piring emas itu disimpan baik. Tapi saya tidak tahu itu gigi emas itu memang adonin apa tidak? Hah? Adonin gigi emas. Tapi sepertinya sekarang ini gigi palsu itu sudah bagus lah ya, maksudnya tidak harus dibuat dari unsur emas gitu kan. Jadi cukup dibuat dari unsur lain selain emas, itu lebih aman agar supaya saat kita mengunyah ini, kunyahan kita ini tidak ada unsur emasnya gitu kan. Yang dikhawatirkan nanti terkena larangan seperti itu ya, terkena larangan. Orang nyebutnya dulu gigi sopak ya. Gigi sopak emas gitu ya. Tapi kalau seandainya memang sudah terjadi kemudian gigi emas ini ditanam misalnya ya,
Lalu kemudian orang itu meninggal dunia, maka kemarin ada yang nanya gimana solusinya. Saya jawab begini, kalau seandainya masih memungkinkan untuk dilepas dan melepasnya tidak terlalu susah, maka memang baiknya dilepas sebelum dikuburkan. Tetapi kalau seandainya melepasnya susah, maka jawabannya tidak usah dilepas, karena kita tetap menghargai fisik tubuh yang lain. Jadi tidak boleh kita guna mengambil emas itu lalu kemudian merusak fisik mayit yang lain. Jadi fisik mayit itu sangat terhormat. Manusia ini sangat terhormat, masih hidupnya dia terhormat, meninggalnya pun terhormat. Masih hidup, tidak boleh kita melukai sesama. Yang meninggal dunia juga sama, tidak boleh kita lukai bersama. Tidak boleh dipukul. Tidak boleh juga misalnya kita membukanya dengan cara akhirnya misalnya membuat sebagian bibirnya koyak misalnya, atau sebagian gusinya misalnya koyak seperti itu tidak boleh, haram terhadap jenazah manusia secara umum ya, apalagi dia muslim, itu tidak boleh. Nah makanya di dalam ajaran fikih jenazah kita, mengurus jenazah itu tetap memperhatikan nilai-nilai kehormatannya. Jadi kaidah mengurus jenazah itu disamakan dengan kaidah mengurus orang hidup. Orang hidup saat kita memandikan, misalnya orang tua kita sudah tua, kita memandikannya masih hidup, itu disamakan dengan saat memandikan kalau sudah meninggal dunia. Karena orang sering terlalu kuat misalnya menekan perut misalnya. Sebenarnya tidak boleh juga terlalu kuat. Seada nyobain menekan perut ini. Jangan dihojikan itu kan. Yang membuat dia misalnya kalau dia hidup dia kesakitan. Kalau sebagian dari orang-orang kami misalnya ada di Ogan Ilir itu kadang-kadang mereka kepinginnya itu memang bersih nian itu kan. Kuku disikati gitu kan. Bagus disikati, tapi nyikati kukunya itu selu bae gitu. Selu bae. Jangan seakan-akan menyikati kukunya itu seperti kita mau ngepel gitu kan. Sedeng lah ya gitu. Kuku kaki disikati, oke enggak apa-apa gitu, disikati enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu kuat. Yang misalnya bisa, yang kira-kira ukurannya kalau dia hidup dia kesakitan. Itu kalau bisa jangan dilakukan. Ini hadis yang ketiga, jadi kalau sedikit enggak jadi masalah. Ini sama seperti sutra. Ada larangan laki-laki memakai sutra, karena sutra itu khusus untuk perempuan. Tapi kalau unsur sutranya sedikit, masih dominan unsur yang lain, unsur wol, unsur kain katun segala macam, ini sifatnya campuran, maka itu masih diperkenankan kalau sutranya sedikit gitu ya. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik, masih hadis dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang khamr yang dijadikan cuka. Ya, tentang khamr lalu kemudian khamr ini diolah oleh manusia, lalu kemudian dia berubah menjadi cuka. Saya tidak tahu cuka buah yang kadang-kadang ada di rumah makan itu unsurnya dari mana lah itu? Cuko yang masem itu. Dari buah dah itu. Itu kimiawi ya. Karena hadis yang kita baca ini kan 1000 tahun yang lalu. Jadi 1000 tahun yang lalu modelnya begini. Ini misalnya ini kurma atau ini anggur. Mereka fermentasi.
Sudah misalnya seminggu, 2 minggu, nanti fermentasi ini jadi homer, jadi arak. Nah arak ini nanti kalau dipendam lagi, nanti dia berubah jadi cuka. Nah cuka itu, cuka orang Arab itu dulu, itu sering dipakai oleh para sahabat Rasul SAW, termasuk Rasul sendiri sebagai lauk. Sebagai lauk. Jadi ini, saya ulang lagi, ini kurma, mereka diamkan, mereka fermentasikan. Nanti jadi arak. Ini arak ini nggak boleh ini haram arak ini. Dan arak ini najis. Karena dia najis, dia haram, dia memabukkan. Kemudian dipendam lagi, ditunggukan, sampai akhirnya dalam satu masa dia nanti akan menjadi cuka. Nah cuka ini suci. Sucinya cuka ini, kalau prosesnya ini alami. Tapi kalau proses dari homer ini ditambah unsur kimiawi dan seterusnya, tiba-tiba dia segera menjadi cuka. Nah ini yang tidak boleh oleh Rasul SAW. Jadi sahabat Rasul bertanya, anil khamri tuttakhudhu khallan. Homer yang kemudian diusahakan dengan ditambah apa seperti itu sehingga dia jadi cuka. Faqala, kata Rasul, enggak boleh. Kalau mau dia jadi cuka, biarkan dia jadi cuka secara alami. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang pernah dibaca oleh Ustaz Windu di sini, mungkin kita pernah terbaca. Rasul SAW pernah mengatakan, ni'mal udumi al-khal. Selemak-lemak lauk adalah cuka. Itu kata Rasul. Bukan cuka, bukan. Selemak-lemak lauk cuka. Cuka yang dimaksud cuka ini. Saya kadang-kadang berpikir begini, lemak nih apa cuka itu? Apa ini dasar dasar optimis bae. Misalnya selemak-lemak lauk sambal tigo, misalnya kan. Kita yang pernah tahu rasa sambal tigo ini biasa bae pasal. Selemak-lemak lauk. Nah, kalau Pinang memang lemak. Pekasam misalnya kan. Selemak-lemak lauk pekasam. Ini ionian apa ini ibaratnya memotivasi masyarakat untuk mensyukuri lauk yang apa adonyo ini. Nah, dugaan saya ya, Rasul SAW itu beliau itu menyukai optimis dalam segala hal. Sekurang-kurangnya kata Rasul, al kalimatut thayyibah, kalimat yang baik ini yang harus diucapkan. Lauk sambal tadi kan, salah kalau lemaknya ini campur beras anyar ini kan, padahal tidak perlu lemak kan. Itu memang cara kita melemakkan suasana, cara kita mensyukuri suasana. Lemak nih yang pekasam ini kan, makan dikit tapi kan, nah, berarti ini memang optimis kan. Optimis. Di mana ada lokak pekasam? Kalau di daerah Tulung Selapan itu yang mereka pekasam itu bukan ikan kecil, bukan ikan besar. Toman mereka pekasam, paung. Kalau wong kami ini Ogan Ilir itu ikan kecil kan, ikan-ikan yang kira-kira kita nganggapnya sepele, itu dipekasam itu kan. Kalau baung, kalau apa namanya, tapa, kalau toman itu sayang dipekasam kan. Itu pindang, itu paling lemak. Atau dimasak brengkes misalnya kan. Barangkali ku balik ini laju. Jadi saya tidak tahu kalau dalam apa namanya, kalau dalam konteks sekarang ini masih ada tidak orang yang melakukan hal ini. Tapi yang jelas kalau seandainya masih ada yang model seperti itu, fermentasi. Ini dari ubi misalnya, fermentasi. Jadi tape, oke, ini masih halal, bagus. Nanti kalau didiamkan lagi jadi arak dia, jadi tuak. Nah, tuak ini haram. Nanti kalau didiamkan lagi dalam satu waktu, nanti dia jadi cuka, dan cuka ini halal. Itu jadi lauk. Yang nak nyoba, cobalah. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata,
Lamma kana yaumu Khaybar, tatkala hari di mana terjadi perang Khaybar. Ini Rasul musuh Yahudi ya. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha. Rasul memanggil Abu Talha, sini. Kemudian Rasul ngomong dengan Abu Talha. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Rasul sallallahu alaihi wasallam manggil Abu Talha, lalu kemudian Rasul mengatakan, sini, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai jinak, terutama ini keledai jinak, an luhumil humuril ahliyah. Di keledai itu jangan dimakan. Memang tak katik pulau keledai di kita kan. Di kita ini ada kedelai ini bukan hewan, tapi ini tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi kalau kuda mungkin ado di kita ini, kuda ado. Nah, sekarang wa ammal khail, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, mungkin dia tahu orang Indonesia ini dak katik keledai. Jadi pembahasan beliau tidak terlalu panjang, intinya Rasul melarang makan keledai. Wa ammal khail, nah ini ditambah dalam penjelasannya. Tetapi kalau unta, fakhtalafa fihi. Di sini para ulama tidak satu pendapat. Fa'anis Syafi'i wal jumhuru, menurut mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas ulama, kuda itu yahillu, halal. Jadi susu kuda halal berarti kan? Daging kuda berarti halal. Ada sate daging kuda. Mahal Pak Haji ya? Di Bandung. Lah sudah kalau dikunjungi oleh Pak Haji Najib. Di Bandung katanya ada. Kalau saya pernah minum susu kuda dari Bima, dulu saya punya sahabat dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Kemudian pulang liburan, pas dia balik lagi ke kampus, dia bawa susu kuda. Oh itu rasanya masem sekali. Saya tidak nyangkos rasanya semasem itu kan, di luar ekspektasi kan. Nah, saya tidak tahu apakah ini murni, apakah ini sudah diolah, tapi kayaknya murni karena dia kemarin bawa dalam botol, bukan dalam botol yang misalnya resmi yang dijual-jual, bukan, dalam botol-botol biasa itu kan. Nah, wallahu alam bisawab, yang jelas menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, kuda itu boleh dimakan. Ya, tapi sayang kan? Tapi sayang. Sayang dalam arti satu, memang harganya terlalu mahal. Yang kedua, ini kalau disembelih terus habis jadinya kan? Habis. Jadi kita pilih yang banyak-banyak baiklah, yang sapi, yang kambing gitu kan. Nah, tetapi wa an Abi Hanifah annahu yahrum, tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya haram. Nah, ini khilafiyah di antara para ulama terkait dengan kuda. Daging kuda. Susu kuda. Kalau air kencing kuda semua sepakat haram. Yang berbeda di antara para ulama itu adalah air kencing unta. Kalau dalam mazhab Syafi'i, air kencing unta sama, haram juga. Bahwa memang benar ada cerita Rasul SAW membolehkan sebagian dari masyarakat pada waktu itu meminum kencing unta. Nah, itu nanti analisisnya panjang. Kata mazhab Syafi'i, ini kasuistik. Kasuistik itu ini terjadi dalam momen itulah. Ada tidak momen lain, misalnya cerita Utsman bin Affan minum kencing unta misalnya kan, lagi santai-santai minum kencing unta misalnya kan. Tidak ada cerita itu. Karena cerita ini kasuistik, maka dalam mazhab Syafi'i cerita ini tidak boleh dilebar-lebarkan. Ini untuk kasus ini baik. Ya, walaupun nanti dalam pandangan ulama lain nanti mereka punya analisis lain. Saya sedang berbicara dalam ada yang menggugat misalnya keharaman versi mazhab Syafi'i terkait dengan air kencing unta. Nah, jadi masalah, ini permasalahan khilafiyah. Bahwa nanti misalnya Bapak Ibu semua kalau umroh dan haji misalnya wisata minum kencing unta gitu kan.
Minum kencing unta ini wallahu alam bisawab. Nanti berarti kalau ke sana nanti kalau mau minum kencing unta pindah mazhab dulu kan. Saya mau pakai mazhab yang membolehkan minum kencing unta gitu kan. Kalau saya wallahu alam bisawab, saya masih berpegang teguh kalaupun saya ditawari minum kencing unta saya menolak. Saya menolak. Nah, kalau susu unta oke lah gitu kan. Kalau susu unta oke. Ustaz Abdul Somad ini pernah minum susu unta. Tapi kalau susu unta murni ya, habis dari perasan itu, saya kira itu juga akan berbeda dengan kalau seandainya sudah diolah gitu kan. Ya, terutama ini tingkat kebersihan, terutama ya. Kadang-kadang pengelolaan di tempatnya itu, apalagi kalau kita lihat dengan mata, kadang-kadang kebersihannya kurang gitu kan. Makanya dalam hal ini tidak jadi masalah kalau misalnya kita menunggu minum yang sudah jadi olahan di dalam kotak-kotak misalnya kita cari di supermarket. Nah, itu mudah-mudahan minimal lebih higienis lah ya, lebih bersih lah ketimbang. Tapi kalau ada yang mau coba minum langsung dari sumbernya, tidak jadi masalah. Nah, itu biar silakan dicoba. Sudah bel belum? Hampir? Semenit lagi. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Pembacaan beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram yang dijelaskan oleh Kiai Haji Muhajirin Amsar. Jika ada yang pengen ditambahkan, ada yang pengen dikomentari, ada yang pengen ditanyakan, kami persilakan sebelum kita nyari pekasam tadi ya. Ya, Pak tadi. Mat. Produk dari luar yang belum ada label halalnya. Ya, satu memang dalam hal ini ya kita berharap negara terutama itu lebih selektif dalam menerima produk dari luar, karena memang kita ini semuanya mayoritasnya muslim, apalagi terkait dengan makanan dan minuman. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun seandainya belum ada label halal dan haramnya, kita lihat dulu. Kalau dia berupa makanan selain daging-dagingan, misalnya sayur-sayuran, misalnya ya buah-buahan, atau dia produknya berupa air misalnya, maka hukum secara zohirnya itu halal. Hukum secara zohirnya juga itu halal. Kecuali nanti kita menemukan sumber informasi yang valid bahwa dia ada unsur haramnya, nah baru kita tolak gitu. Nah, yang sering bermasalah itu sebenarnya ada misalnya coklat misalnya ya. Coklat misalnya secara umum coklat halal. Tapi kalau seandainya kita baca di antara unsur yang ada di dalam komposisi coklat itu misalnya mengandung unsur najisnya dan itu misalnya tidak diketahui lewat misalnya oleh pemerintah, maka dalam hal ini kita secara pribadi yang tahu ini harus menolak untuk diri kita sendiri terutama. Bahwa di dalam ini ada unsur yang terlarang. Jadi kaidah makanan dan minuman itu adalah pada dasarnya makanan dan minuman itu hukumnya halal. Itu pada dasarnya. Kecuali sudah nampak keharamannya, baru dia haram. Itu kaidah dalam makanan. Al-aslu fi at-ta'ami al-ibahatu. Pada dasarnya makanan dan minuman itu halal. Kecuali yang nampak haramnya, baru itu jadi haram. Ya sama juga lah produk-produk yang ada di sekeliling kita pada dasarnya dia halal walaupun tidak ada label halal. Kecuali nanti sudah ditemukan secara khusus keharamannya, nah baru nanti dia haram. Tapi sekali lagi kita tetap butuh dukungan pemerintah dalam hal ini supaya tingkat kenyamanan kita dalam berkonsumsi itu lebih aman. Ya, tapi untuk jaga-jaga memang jangan terlalu bebas. Hati-hati juga untuk jaga-jaga ya pribadi. Pak Ibrahim ada? Pas. Pak Ridwan? Pas juga. Ya.
Hmm. 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 Terus? Hmm. 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 Ya, pertama kalau seandainya kita makan dan minum di tempat yang mayoritasnya muslim, saya kira ndak usah ditanya, ndak apa-apa. Asalkan memang kita makan dan minum di tempat yang memang mayoritas muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita kuliner di tempat yang minoritas muslim, nah maka dalam hal ini menjadi kewajiban kita bertanya. Saya di Jepang di mana-mana cari mana restoran halal. Saya muslim saya kan. Nah, tinggal kita tunjukkan saya muslim. Mana restoran yang cocok untuk saya, mana makanan yang cocok untuk saya. Nah, kalau memang yang terjadi dengan Bapak tadi misalnya modelnya seperti itu, ngomong saja, saya muslim, apakah ini cocok untuk saya misalnya kan. Kalau bertanya dengan model kalimat seperti itu, insya Allah itu sangat halus sekali. Dan itu boleh ditanyakan, apalagi kalau seandainya misalnya walaupun dia di tempat minoritas, kalau dia tempatnya non muslim, saya kira boleh-boleh saja ditanyakan, saya muslim, ini cocok dan untuk saya. Tapi kalaupun seandainya pemiliknya non muslim tapi dia berani misalnya membawa label halal, saya kira itulah yang paling bagus, bahwa dia berjualan sesuai dengan siapa yang akan membeli. Ini kasusnya di sini di Indonesia inilah. Ya boleh saja ditanyakan. Cuma kalau memang pemiliknya sudah muslim, tidak usah ditanyakan lagi. Pak Ketua, ada yang ditambahkan? Cukup. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang terbatas ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.